Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, dan tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hormat saya kepada Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fisika sekolah serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku moderator sekaligus pemateri akan memandu kegiatan presentasi hari ini dengan judul materi Hukum Termodinamika yang akan disampaikan oleh kelompok 6 dengan anggota yaitu yang pertama Maulana Hamdan, yang kedua Rizky Muhammad Putra, dan yang terakhir saya sendiri Yanto Herdian. Dengan susunan pemateri sebagai berikut, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Maulana Hamdan, dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh Saudara Rizky Muhammad Putra. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada materi. Berikut adalah peta konsep mengenai hukum termodinamika dalam mata kuliah fisika sekolah 2 berikut, yaitu hukum termodinamika mempelajari tentang hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan yang terakhir entropi. Untuk hukum 0 termodinamika mempelajari tentang kesetimbangan termal dan juga kalor. Hukum 1 termodinamika terdiri dari proses isorokorik, isobarik, isotermis, dan adiabatis. Hukum 2 termodinamika terdiri dari perumusan Kelvin dan perumusan Clausius, dan serta proses reversible dan proses irreversible. Dan yang terakhir entropi, yaitu mempelajari tentang pernyataan Clausius dan perumusan Clausius. Dengan susunan materi yaitu pertama pengertian termodinamika, kedua hukum 0 termodinamika, ketiga hukum 1 termodinamika, keempat hukum 2 termodinamika, dan yang terakhir 5 entropi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi hukum termodinamika yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian termodinamika dengan baik, dapat memahami perbedaan antara hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan bunyi hukum termodinamika dengan baik dan benar, serta yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian termodinamika atau definition thermodynamics. Dari segi bahasa, termodinamika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu dari kata thermos dan dynamic. Thermos yaitu berarti panas, dan dinamik yang berarti dinamis atau perubahan. Kalau digabung, termodinamika itu pasti berhubungan erat dengan perubahan atau pergerakan energi panas. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperaturnya, termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak. Termodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang aliran energi, dalam hal ini berhubungan erat dengan energi panas atau kalor dan energi gerak atau mekanika. Konsep dasar termodinamika yaitu sistem dan lingkungan. Dalam termodinamika dikenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah titik pusat objek yang akan diamati perpindahan energinya. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Energi dalam atau U adalah total seluruh energi yang dimiliki oleh sistem. Kalor atau Q merupakan bentuk energi panas. Kalor yang diterima dari lingkungan ke dalam sistem nilainya positif, sedangkan kalor yang dilepas dari sistem ke lingkungan nilainya negatif, menyebabkan energinya berkurang. Usaha atau W merupakan bentuk energi selain energi panas. Umumnya adalah energi mekanik. Usaha yang dilakukan oleh sistem ke lingkungan nilainya positif, dan usaha yang dilakukan oleh lingkungan ke dalam sistem nilainya negatif. Materi kedua yaitu hukum 0 termodinamika atau hukum awal. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya, maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan setimbang satu sama lain.
yang artinya apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain, atau bisa dikatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Kesetimbangan termal adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi, jika ada benda A dan B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Dari hukum nol termodinamika, yaitu jika sebuah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Kalor sendiri mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Salah satu contoh penerapan hukum nol termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah alat ukur suhu atau termometer. Contoh termometer yaitu ada dalam gambar yang di sebelah kanan. Yaitu adalah termometer. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulana Hamdan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu hukum 1 termodinamika atau kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika atau kekekalan energi. Kalor yang telah menjadi energi dalam maupun usaha, jumlah energinya akan selalu tetap. Secara matematika, rumus hukum termodinamika dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W, dengan keterangan Q adalah kalor dengan satuan joule, delta U adalah perubahan energi dalam dengan satuan joule, W adalah usaha dengan satuan joule. Tanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q yaitu bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan bertanda negatif jika sistem meluas kalor. W bertanda positif jika sistem mengalami usaha dan bertanda negatif jika sistem menerima usaha. Hukum 1 termodinamika berbunyi, dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Hukum ini diuraikan menjadi 4 proses termodinamika. Yang pertama yaitu isobarik, isokorik, adiabatik, dan isoretmik. Yang pertama yaitu isobarik atau disebut dengan tekanan tetap atau konstan. Yang kedua yaitu isokorik atau disebut dengan volume tetap atau konstan. Yang ketiga yaitu adiabatik, disebut dengan sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk dan tidak terjadi pertukaran kalor. Dan yang terakhir yaitu isoretmik, disebut dengan suhu tetap atau konstan. Proses-proses termodinamika. Proses termodinamika secara sederhana dapat dibagi menjadi 4 proses, yaitu isokorik, disebut dengan volume tetap. Yang kedua yaitu isobarik, disebut dengan tekanan tetap. Yang ketiga yaitu isotermis, yang disebut dengan suhu tetap. Dan terakhir yaitu adiabatis, disebut dengan sistem terisolasi, tidak ada aliran kalor antara sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu isokorik dengan rumus W sama dengan 0. Keterangan W adalah usaha dengan satuan joule. Dan yang kedua yaitu ada isobarik dengan rumus W sama dengan P kali delta P. Keterangan W adalah usaha dengan satuan joule, P adalah tekanan dengan satuan Pascal, dan delta P adalah perubahan volume atau dengan satuan M pangkat 3. Dan yang ketiga yaitu isotermis dengan rumus W sama dengan N kali R kali T kali ln Pi2 dibagi Pi1. Keterangan W adalah usaha dengan satuan joule, N adalah jumlah partikel dengan satuan mol, R adalah
tetapan gas ideal. T adalah suhu dengan satuan K, kalor. P1 dan P2 adalah volume awal dan akhir. Dan yang terakhir yaitu adiabatis dengan rumus W sama dengan 3/2 dikali N kali R kali delta T. Dengan keterangan W adalah usaha dengan satuan joule, N adalah jumlah partikel dengan satuan mol, R adalah tetapan gas ideal, dan delta T adalah perubahan suhu atau kalor. Dan yang keempat yaitu hukum 2 termodinamika atau arah reaksi sistem. Hukum 2 termodinamika yang pertama, perumusan Kelvin. Tidak ada suatu proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan sejumlah kalor dari suatu reservoir kalor tunggal dan mengkonversi seluruh kalor menjadi usaha. Dan yang kedua yaitu perumusan Clausius. Tidak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoir yang bersuhu lebih tinggi. Masih di hukum 2 termodinamika. Di sini ada proses reversible. Suatu proses dikatakan irreversible jika kedua sistem maupun semua bagian sekelilingnya dapat kembali tepat kepada keadaan awalnya setelah proses berlangsung. Dan proses irreversible, suatu proses dikatakan irreversible jika sistem dan semua bagian sekelilingnya tidak dapat kembali tepat kepada keadaan awal setelah proses berlangsung. Hukum 2 termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Maulana Hamdan yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Rizky Muhammad Putra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Mungkin manifestasi yang paling umum dari entropi adalah mengikuti hukum termodinamika. Entropi dari sebuah sistem tertutup selalu naik, dan pada kondisi transfer panas, energi panas berpindah dari komponen yang bersuhu lebih tinggi ke komponen yang lebih rendah. Pada suatu sistem yang panasnya terisolasi, entropi hanya berjalan satu arah, bukan proses fleksibel atau bolak-balik. Entropi suatu sistem perlu diukur untuk menentukan bahwa energi tidak dapat dipakai untuk melakukan usaha pada proses-proses termodinamika. Proses-proses ini hanya bisa dilakukan oleh energi yang sudah diubah bentuknya. Dan ketika energi diubah menjadi kerja atau usaha, maka secara teoritis mempunyai efisiensi maksimum tertentu. Selama kerja atau usaha tersebut, entropi akan terkumpul pada sistem yang lalu terdisipasi dalam bentuk panas buangan. Entropi termodinamika mempunyai dimensi energi dibagi temperatur yang mempunyai satuan internasional yaitu Joule per Kelvin. Kata entropi pertama kali dicetuskan oleh Rudolf Clausius pada tahun 1865 yang berasal dari bahasa Yunani yaitu entropia, N dan trop atau mengubah dan mengkonversasi. Dengan rumus S sama dengan KB ln omega, di mana S adalah entropi, KB adalah konstanta Boltzmann, ln adalah logaritma alami, dan omega adalah jumlah konfigurasi mikroskopis. Pernyataan Clausius.
Tidak ada proses yang hasil akhirnya berupa pengambilan kalor dari reservoir kalor bersuhu rendah dan pembuangan kalor dalam jumlah yang sama kepada suatu reservoir yang bersuhu lebih tinggi. Selanjutnya, ketidaksamaan Clausius. Ketidaksamaan Clausius dapat diterapkan pada setiap siklus tanpa memperhatikan dari benda mana siklus tersebut mendapatkan energi atau kemana siklus tersebut melepaskan energi melalui perpindahan kalor. Dengan rumus integral dalam kurung delta Q per T tutup kurung B kurang dari 0. Di mana delta Q adalah mewakili perpindahan kalor pada batas sistem selama siklus berlangsung. Dan T adalah temperatur absolut pada daerah batas sistem subskrip B, menunjukkan bahwa integral dihitung pada daerah batas sistem yang mengalami siklus. Dan untuk integral, menunjukkan bahwa integral dilakukan pada semua bagian atas sistem dan siklus secara keseluruhan. Next, untuk pengembangan ketidaksamaan Clausius bisa dicatat. Kemudian, pengembangan ketidaksamaan Clausius dirumuskan integral delta Q per T tutup kurung B sama dengan min siklus. Siklus merupakan tingkat ketidaksamaan. Siklus sama dengan 0, tidak ada irreversibilitas dalam sistem. Siklus lebih dari 0, timbulnya irreversibilitas dalam sistem. Siklus kurang dari 0 itu tidak mungkin. Nah, contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan termodinamika dalam AC atau air conditioner. AC merupakan suatu elektronik yang termasuk ke dalam contoh hukum termodinamika 1 dan 2. AC mengubah energi listrik menjadi energi kinetik pada kondensor atau berfungsi untuk membuang panas refrigeran ke lingkungan. Nah, kemudian mengubahnya menjadi energi kinetik pada evaporator yang berfungsi memberi udara dingin pada ruangan dengan cara berpindah panas ke ruangan. Nah, dan kemudian mengubah energi kinetik pada kompresor berfungsi memberi tekanan pada refrigeran. Nah, sedangkan penerapan hukum termodinamika kedua pada AC bahwa AC tidak dapat secara alami atau spontan mengalirkan kalor dari suatu suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Diperlukan usaha atau kerja terlebih dahulu. Contoh penerapan entropi. Es yang meleleh pada suhu ruangan merupakan contoh dari naik entropi. Dijelaskan pada tahun 1862 oleh Rudolf Clausius sebagai kenaikan disgregasi molekul air pada es. Pada termodinamika klasik, konsep entropi didefinisikan pada hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa entropi dari sistem yang terisolasi selalu bertambah atau tetap konstan. Maka entropi juga dapat menjadi ukuran kecenderungan suatu proses, apakah proses tersebut cenderung akan terentropikan atau akan berlangsung ke arah tertentu. Entropi juga menunjukkan bahwa energi panas selalu mengalir secara spontan dari daerah yang suhunya lebih tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk contoh soal, sini suatu gas memiliki volume awal yaitu 2,0 meter kubik, dipanaskan dengan kondisi isobari hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Nah, jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. Nah, 1 atm-nya itu adalah 1,01 dikali 10 pangkat 5. Kita pembahasan soal. P2 itu adalah volume akhir sama dengan 4,5 meter kubik. P1 itu adalah volume awal sama dengan 2,0 meter kubik.
P itulah tekanan gas adalah 2 atm, kan tadi 1 atm-nya itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5, maka dikali 2, maka hasilnya 2,02 dikali 10 pangkat 5. Nah, isobari itu adalah tekanan tetap. Kita jawab untuk rumus usaha. W sama dengan P dalam kurung delta pi, tutup kurung. Turunkan W sama dengan P. Untuk delta pi-nya itu tadi P2 dikurangi P1. Kita masukkan P2, P untuk P-nya tadi 2,02 dikali 10 pangkat 5. Dalam kurung P2-nya itu 4,5 dikurangi P1. P1-nya itu 2,0. Maka kalau dijumlahkan nanti hasilnya akan mendapatkan 5,05 dikali 10 5 Joule. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada Rizky Muhammad Putra yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu berikut ini ada demonstrasi mengenai hukum termodinamika. Untuk linknya nanti saya simpan di deskripsi. Berikut ini daftar pustakanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton atau menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kami sampaikan kepada teman-teman jika ada kesalahan pada ucapan atau penyebutan dalam pembuatan video ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.